Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Mudah-mudahan hari ini semuanya baik ya. Amin. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah dengan Bu Golimah ya. Senang apa enggak ketemu Bu Golimah? Senang ya? Ada yang kangen apa enggak? Ada, walaupun berapa persen mungkin ya. Sedikit tuh katanya Mbak Maula, sedikit. Nah, untuk mengawali kegiatan hari ini, mari dipimpin berdoa dulu ya, dipimpin berdoa dulu. Mas Akbar, minta tolong untuk dipimpin berdoa hari ini agar pembelajaran berjalan dengan baik. Silakan Mas Akbar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan doa tadi kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mungkin ada yang pakaiannya belum dimasukkan. Yo, dirapikan, dimasukkan, ya. Terus dipersiapkan alat-alatnya ya, alatnya. Mas Ismail sudah rapi, Mas Ismail? Oh, bagus ya. Jangan diulang lagi yang kemarin itu loh, pakaiannya dikeluarkan, jangan diulang lagi ya Mas. Nah, untuk mengawali kegiatan hari ini, Bu Guru absen dulu. Mungkin ada yang tidak hadir untuk kegiatan hari ini. Ada. Siapa yang tidak hadir untuk hari ini? Tohir. Ahmad Tohir kenapa? Sakit. Akbar hadir. Kemudian Asya sakit. Asifani hadiroh. Atika. Kemudian Aulia. Ya. Cahya. Mbak Cahya sudah sembuh, Mbak Cahya? Ya, alhamdulillah. Deva. Ya. Doki. Oke. Hisan. Ismail. Ya. Khairul Mutihimah. Ya. Muhammad Khairul Yakin. Maula. Muhammad Nabil. Nani dia. Terus Nawal Ataila. Kemudian Nazarka. Oh, ada yang lewat. Nawal Badru. Ya. Olivia. Kemudian Rahma. Kemudian Renita. Mana Renita? Oke. Kemudian Renita. Rindi. Riza. Rosa nggak ada. Saktian. Ya. Sinta. Ya. Siti Marfungatun. Siva. Sofia. Tusriful. Mana Tusriful? Oh, di pojokan. Mas Tusriful duduknya yang ganteng dong, duduknya yang ganteng ya. Kemudian Fareta. Kemudian Windy. Oh iya, Zidane. Terus Sarilia. Oke, berarti hari ini yang tidak hadir itu Ahmad Tohirin dan Asya karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan keduanya bisa segera sembuh. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk kegiatan berikutnya hari ini apa yang akan kita pelajari? Yuk kita ingat kembali. Kemarin pada pertemuan kemarin kita kegiatannya apa, masih ingat? Kegiatan kemarin kita apa? Kegiatan pembelajaran sejarah. Kita membuat perencanaan suatu proyek. Apa saja yang kemarin sudah kita buat? 1. Konsep materi. Kemudian apa lagi? Apa ya? Pembagian. Ya, pembagian tugas. Selain itu apa lagi? Apa Mbak? Hah? Pembuatan iya, pembuatan jadwal. Terus pelaporan ke Bu Guru ya. Pelaporan ke Bu Guru itu yang kemarin kita pelajari dan kemudian dilanjutkan
kan kalian membuat proyek di rumah, betul kan? Proyeknya apa? Membuat PPT. Sudah jadi semuanya kan ya? Nah, untuk kegiatan hari ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu kemarin kalian sudah membuat proyek berupa PPT ya. Nah, ini masih sama, tujuan pembelajaran kita masih sama dengan yang kemarin, yaitu mengevaluasi dan menyajikan kelebihan dan kekurangan berbagai sumber sejarah dalam bentuk PPT. Nah, untuk kegiatan hari ini yang akan kita laksanakan pada hari ini. Kalian kemarin sudah membuat rencana, kalian sudah membuat PPT. Nah, jadwal sesuai jadwalnya hari ini adalah kegiatan kita apa? Presentasi PPT tentang sumber sejarah. Nah, ini kan kelompok yang kemarin. Coba sekarang sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing apa belum? Belum. Nah, silakan untuk kelompok pertama seperti kemarin, duduknya di sebelah sana, kelompok kedua di belakangnya, kelompok ketiga di sini, kelompok keempat di belakangnya, kelompok 5 paling belakang sana, kelompok 6 dan kelompok 7. Ya, silakan kalian masing-masing ke kelompok kalian masing-masing. Kenapa Mbak Mamri? Miko kelompoknya mana? Ya. Enggak, gue nonton kan terus yang bisa barengan ya namanya. Sudah ya, sudah ke kelompok masing-masing ya. Seperti tugas kalian kemarin, kelompok 1 membahas tentang materi artefak, fosil, tekstual dan non tekstual. Kemudian kelompok 4 sampai 7 membahas tentang kebendaan visual, audiovisual, dan lisan. Itu ya nanti ya. Kemudian, nah ini kan kegiatan kita adalah presentasi. Nanti setiap kelompok mempresentasikan PPT yang sudah kalian buat, ya. Nanti ada yang jadi moderator, ada yang pengisinya, atau ada yang bagi tugas untuk menjawab pertanyaan. Bisa dipahami? Bisa, Mas Riza? Paham, Mas Riza? Paham? Ini ya, yang pertama nanti dibagi tugasnya. Kemudian durasi waktunya. Perhatikan untuk durasi waktunya. Bu Guru beri kesempatan maksimal 10 menit, sudah termasuk komentar atau masukan dari teman. Itu ya. Kemudian memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya atau memberikan masukan. Jadi moderator nanti mempersilahkan untuk kelompok lain bertanya. Kemudian kelompok lain silakan memberikan komentar, bisa bertanya, bisa dengan memberikan masukan. Kemudian ini penting, yang terpenting, penilaian dilakukan kepada kelompok yang presentasi, kemudian kepada kelompok yang memberikan komentar. Itu ya, nanti akan Bu Guru nilai itu semuanya.
Ada pertanyaan terkait teknisnya? Tidak? Paham ya? Kayaknya ada yang sudah menguap tadi. Tahu menguap? Tahu. Iya. Nah, coba sekarang Bu Guru ingin mengetes kefokusan kalian lagi. Ya, ingin mengetes kefokusan kalian agar nanti pembelajaran presentasinya kalian sudah fokus. Perhatikan semuanya. Mas Septian, yuk perhatikan ya. Ikuti apa yang Bu Guru katakan. Ya, ikuti apa yang Bu Guru katakan. Ya, nanti belum. Mulai ya. Artefak, fosil, artefak. Artefak, fosil, artefak. Fosil, fosil, artefak. Fosil, fosil, artefak. Berapa fosilnya? Berapa fosilnya? Ulangi, ya. Ulangi. Artefak, 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 artefak. fosil, fosil, fosil. Fosil, fosil, fosil. Coba berapa fosilnya? Coba berapa fosilnya? Hebat. Berarti yang sangat fokus ini di sini, ya. Yang sangat fokus di sini. Yang sana kayaknya mandang ikut-ikut sebelah sini. Paham nggak yang sebelah sana? Paham ya? Berarti memang pagi ini kalian masih fokus ya, masih fokus. Nah, itu sedikit untuk mengetes kefokusan kalian. Nah, untuk selanjutnya nanti dipersiapkan ini Bu Guru ada undian. Undian atau sesuai nomor urut? Undian. Undian ya. Coba masing-masing kelompok perwakilan maju ke sini, ya. Ya, silakan perwakilan kelompok maju, kelompok 1, kelompok 2. Ya, kelompok 2, kelompok 3. Mana yang 3 lagi? Ya, ini kamu ambil satu dulu ya. Ya, Mbak. Nanti bukanya nanti. Ya, bukanya nanti ya. Kok ini masih loh, ada yang oh pas ya. Nah, silakan jejer. Jejer kalian. Ya, silakan dibuka masing-masing kelompok dibuka. Ya. Kelompok 1 mendapat jatah nomor berapa? Ini 2 mendapatkan jatah nomor berapa? 2. Kelompok 3 mendapat jatah 4. Alhamdulillah ya Mbak. Kelompok 5. Mana kelompok 5? Mendapat jatah nomor 5. Nomor 5. Kelompok 7. Lumayan. Kelompok 7 mendapat nomor 6. Oke, bisa diterima ya itu semuanya ya. Ya, bisa. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takdir. Silakan duduk kembali. Kelompok 3. Tangannya bau. Tangannya bau terasi. Ya. Oke. Kelompok 1 jatah nomor 1. Kelompok 2 jatah nomor 2. Kelompok 3 jatah nomor 4. Kelompok 5 jatah nomor 5. Kelompok 6 jatah nomor 7. Kelompok 7 jatah nomor 6. Cuma 3 yang bergeser ya. Oke. Nah, tadi sudah Bu Guru sampaikan ketentuan untuk presentasinya. Silakan untuk kelompok 1 ya. Mengawali. Ya, mengawali. Ini kelompok yang luar biasa karena mengawali ya. Silakan untuk mempersiapkan diri. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo. Oh, yang gede ya. Halo.
Ya, silakan moderatornya bisa memulai. Waktu maksimal 10 menit ya. Kepada saudara. Yang kebetulan. Kau nunggu 40. Kami dari iya mana? Kami dari kelompok satu. Ya, kami dari kelompok 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sumber sejarah. Perkenalkan di sini. Iya. Pikiran. Ya. Aduh, rusak. Yakin lo bisa nggak? Bisa. Sesuai kan? Iya. Perkenalkan, nama saya Ainul Yaqib. Ini yang tinggi. Ya. Anggarannya sedikit dong, Mas. Perkenalkan nama saya Sinta Indriani. Kamu udah potong lah. Perkenalkan nama saya Sima Fiandra Putri. Perkenalkan nama saya Sinta Indriani. Lah, kayaknya nyoba lah. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Kelompok yang lain perhatikan ya. Sumber sejarah primer biasanya berbentuk pernyataan saksi ketika melihat langsung suatu peristiwa. Kesaksian seseorang. Sumber primer juga dapat berupa alat mekanis, misalnya dokumen, naskah perjanjian, arsip maupun surat kabar. B. Sumber sekunder. Sumber sekunder disebut juga sebagai sumber tangan kedua. Informasinya dapat didapat dari kesaksian orang yang bukan merupakan saksi langsung atau pandangan mata. Misalnya saksi yang tidak hadir fisiknya di suatu peristiwa. Sumber sekunder bisa berupa tulisan, lisan, audiovisual yang tidak sezaman dengan peristiwa tersebut. Yakin kalau Dua, sumber sejarah berdasarkan bentuk. A. Lisan. Sumber sejarah lisan didapatkan dari penuturan lisan seorang saksi peristiwa atau wawancara, misalnya kepada tokoh ataupun anggota kelompok yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau masa. Meski begitu, sumber sejarah perlu ditunjang dengan keberadaan sumber tertulis. B. Tulisan. Sumber sejarah tertulis didapatkan dari peninggalan berupa tulisan yang nyata, misalnya surat kabar, majalah, notulen rapat, sertifikat, kartu tanda penduduk, dan lainnya. C. Audiovisual. Sumber sejarah audiovisual biasanya berbentuk rekaman, bergambar, dan bersuara. Hal ini bisa didapatkan seiring perkembangan teknologi pada waktu peristiwa terjadi. Secara fisik, sumber audiovisual dapat bentuk audio, video, digital video atau DVD maupun digital multimedia. Satu, sumber sejarah artefak. Artefak secara umum dipahami sebagai benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Kelebihan dan kekurangan dari artefak sebagai sumber sejarah. Satu, kelebihan yaitu melalui ditemukan artefak tentu dapat memperoleh bukti-bukti yang mendukung penulisan sejarah, menguatkan argumen dan historiografi atau bahkan membuka kemungkinan untuk menelusuri interpretasi baru dari rangkaian peristiwa sejarah di masa lalu.
Kekurangannya yaitu dengan usia artefak yang telah sangat tua dan banyak ditemukan dalam kondisi tidak utuh dapat menghambat atau mempersulit proses penelitian sejarah atau belum tentu akurat dalam memprediksi peristiwa di masa lalu meskipun ilmu sejarah sendiri dibangun melalui serangkaian metodologi ilmiah. Contoh artefak adalah alat-alat batu, logam dan tulang, gerabah, prasasti lempang dan kertas, senjata-senjata logam. Sumber sejarah fosil. Fosil berasal dari bahasa Latin fossilis yang artinya diperoleh dengan menggali. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fosil adalah sisa tulang belulang manusia atau sisa tumbuhan zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Kelebihannya yaitu melalui fosil bisa memahami sejarah lapisan batuan di bumi. Selain itu, bisa dipajang semenarik mungkin untuk menarik minat masyarakat datang ke museum. Kekurangannya yaitu pengalian memakan waktu lama dan biaya yang sangat besar. Selain itu, fosil bisa mengalami kerusakan atau hancur jika tidak diperlakukan dengan hati-hati. Contoh fosil adalah fosil tulang, gigi, dan rangkang termasuk fosil tubuh. Kelompok yang lain memperhatikan Kebanyakan fosil dinosaurus adalah kumpulan fosil tubuh. Sementara itu, fosil jejak adalah batuan yang telah mengawetkan bukti aktivitas biologi. Sumber sejarah tekstual. Sumber sejarah tekstual adalah sumber yang berisi keterangan peristiwa masa lalu yang disampaikan secara tertulis dengan menggunakan media tulis seperti kartu, logam, kertas, dan lain sebagainya. Sumber tekstual dapat berupa prasasti, naskah kuno, laporan, surat kabar, buku harian, autobiografi, dan karya sastra. Kekurangannya yaitu seseorang yang melakukan penelitian berdasarkan sumber penelitian maka perlu imajinasi untuk mengamati masa lampau. Memiliki keterbatasan informasi yaitu terbatas dengan apa yang terdapat di dalam kandungan tulisan. Selain itu dibutuhkan kemampuan dan sumber biaya tinggi untuk dapat menginterpretasi atau menerjemahkan. Kelebihannya yaitu terdapat bukti sehingga terlalu melibatkan penelitian secara fisik. Subjek yang terlibat tidak akan menimbulkan interaksi antar peneliti. Dalam proses penelitian, untuk menggali informasi dengan menggali informasi secara tuntas, pengarang sumber kejadian dan sejarah sudah dapat ditentukan. Contohnya, dokumen, arsip, piagam, hasil rapat dalam bentuk laporan, surat kabar, prasasti, naskah, dan kitab pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, diari atau buku harian, Helen atau catatan perjalanan penjajahan. Sumber sejarah non tekstual. Sumber sejarah non tekstual adalah sumber sejarah yang tidak mentransmisikan atau menyampaikan pesan melalui tulisan, melainkan berupa gambar, ornamen, foto, rekaman suara, dan rekaman audiovisual. Kelebihannya yaitu informasi yang didapat lebih jelas. Kekurangannya yaitu informasi yang didapat tidak selalu utuh, hanya sebagian saja. Di samping itu, akuratisasi dalam bentuk tersebut perlu dikaji kembali. Contoh dari sumber sejarah non tekstual: wawancara dengan narasumber, artefak benda seperti candi, patung, bangunan. Ya, sekian dari kami. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita persilahkan maksimal. boleh, silakan. Akhirnya diberi kesempatan untuk bertanya atau memberikan masukan. Mending pas presentasi itu intinya sih gitu loh, jadi nggak terlalu panjang. Jadi pengertian ya cuman itunya aja intinya. Intinya saja. Ini masukan dari Mas Akbar. Untuk kelompok 1 presentasinya intinya saja. Itu saran dari Mas Akbar.
Bagaimana untuk kelompok 1? Saran juga. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Mas Akbar. Terima kasih. Ya, silakan siapa ini komentar dari Mbak Maula ya. Nih, mau bertanya atau berkomentar? Komentar. Ya, silakan. Mas yakinnya terlalu cepat dari yaitu kursor apa ya? Oh ya, operatornya terlalu cepat dari yang lagi Membaca. memaparkan materi. Iya. Ya, ini masukan juga ya Mbak, Mas untuk kelompok 1. Ya. Tapi secara keseluruhan, ini untuk kelompok 1 sudah bagus ya? Bagus. Ini dari tampilan PPT-nya ada gambar-gambar apa itu ya tadi? Ini ya. Upin Ipin tuh. Ini template-nya saja sudah bagus ya, sudah baik dan materinya sudah baik. Cuma masukan Bu Guru tadi jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya ya. Iya, audiovisual diganti dengan kebendaan. Itu ya, itu saja untuk semuanya sudah bagus. Untuk kelompok 1 pembagian tugasnya sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini kelompok yang sudah dianukan ya. Ya, silakan untuk kelompok 1. Terima kasih presentasinya. Silakan bisa ditutup untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, terima kasih. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, tepuk tangan. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk kelompok berikutnya, yaitu kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 menempatkan diri. Ya, kelompok 2 tadi sudah bagus. Ini percobaan pertama ya. Percobaan. Ya, silakan. Kelompok 1. Durasi waktu diperhatikan ya, durasi waktu. Oh, hilang kok. Sebelumnya, Sambil dibuka, silakan boleh. Siapa yang membuka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berdiri Mas, bisa berdiri yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin Mempresentasikan tentang kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk atau jenis sumber sejarah. Contohnya artefak fosil, tekstual, non tekstual, kebendaan, visual, audio, visual, dan tradisi lisan. Ya. Jenis-jenis sumber sejarah. 1. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya. A. Sumber sejarah primer. Sumber sejarah adalah kesaksian dari seseorang yang pernah melihat peristiwa dengan indera yang dimilikinya, baik dengan mata maupun dengan indera yang lainnya. B. Sumber sejarah sekunder. Sumber sekunder adalah kesaksian dari seseorang yang tidak secara langsung terlibat dalam peristiwa sejarah pada masa lampau. C. Sumber sejarah tersier. Sumber tersier adalah kumpulan sejarah yang berasal dari sumber sejarah sekunder yang telah ditafsirkan kembali. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya. A. Sumber tertulis. Sumber tertulis adalah sumber sejarah yang didapatkan dari peninggalan peristiwa pada masa lalu. Untuk kelompok lain silakan untuk disimak ya. Tulisan dan catatan. Contohnya prasasti, dokumen, piagam, naskah, surat kabar, dan laporan. Sumber lisan. Sumber lisan adalah keterangan langsung dari orang-orang yang mengalami peristiwa sejarah tersebut. Contohnya wawancara. C. Sumber benda. Sumber benda adalah sumber yang berasal dari peninggalan sejarah berupa benda-benda kebudayaan,
Contohnya bangunan, senjata, perkakas dari batu, perhiasan, dan candi. Kelebihan dan kekurangan bentuk atau jenis sumber sejarah dibagi menjadi 8. Pertama ada artefak, fosil, tekstual, non-tekstual, penundaan, visual, audiovisual, dan prediksi desain. Di video ini kita akan membahas artefak, fosil, tekstual, dan non-tekstual aja. Apa sih pengertian sumber sejarah? Sumber sejarah adalah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi yang mendukung dalam proses sejarah. Yang pertama ada artefak. Artefak atau dalam bahasa Inggris disebut artifact merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu sumber benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Secara arkeologi, artefak diartikan sebagai semua benda dari bahan alam yang dibuat oleh manusia dengan menerapkan teknologi tertentu yang sesuai dengan zamannya. Ciri penting dalam konsep tentang artefak bahwa benda-benda ini dapat dipindah-pindahkan atau movable dengan relatif mudah, tanpa harus merusak atau menghancurkannya terlebih dahulu. Kelebihan artefak: diperolehnya bukti-bukti akurat yang mendukung penulisan sejarah, menguatkan argumen, dan memungkinkan untuk menelusuri interpretasi baru. Kekurangan artefak: dengan usia artefak yang telah tua dan banyak ditemukan dalam kondisi hidup itu dapat menghambat atau mempersulit proses penelitian sejarah, atau belum tentu akurat dalam memprediksi peristiwa di masa lalu meskipun ilmu sejarah sendiri dibangun melalui metodologi ilmiah. Contoh artefak adalah alat-alat batu, logam, tulang, gerabah, prasas lempeng dan kertas, senjata-senjata logam seperti anak panah, mata panah, dan lain-lain, tanduk binatang, dan lain sebagainya. Contoh artefak diantaranya: A. Artefak masa Paleolitikum. Ada kapak logam atau chopper yang terbuat dari batu yang belum diasah. B. Artefak masa Mesolitikum. Ada kapak Sumatera, kapak pendek, joker mendengar, dan batu tulisan. C. Artefak masa Neolitikum. Ada kapak persegi dan kapak lonjong. D. Artefak masa Megalitikum. Ada kubur batu, arca batu, punden berundak, menhir, waruga, ornamen, dan sarkofagus. E. Artefak masa logam. Ada nekara dan mongkok, kapak corong atau kapak sepatu, arca perunggu, dan bejana perunggu. 2. Fosil. Fosil berasal dari bahasa Latin, yaitu fossilis, yang artinya diperoleh dengan menggali. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fosil adalah sisa tulang-tulang manusia atau sisa tanaman zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Kelebihan fosil: melalui fosil bisa memahami sejarah lapisan batuan di bumi. Selain itu bisa dipajang semenarik mungkin untuk menarik minat masyarakat datang ke museum. Kekurangan fosil: penggalian memakan waktu lama dan biaya yang sangat besar. Selain itu, fosil bisa mengalami kerusakan atau hancur jika tidak diperlakukan dengan hati-hati. Fosil yang paling umum adalah kerangka makhluk hidup yang tersisa seperti gigi, tulang, dan cangkang. Ilmu yang mempelajari tentang fosil adalah paleontologi atau cabang ilmu arkeologi. Contoh dari fosil adalah 1. Fosil manusia. 2. Fosil gajah. 3. Tekstual. Sumber sejarah tekstual adalah sumber yang berisi keterangan peristiwa masa lalu yang disampaikan secara tertulis dengan menggunakan media tulis seperti batu, logam, kertas, dan lain sebagainya. Sumber tekstual dapat berupa prestasi, naskah kuno, laporan, surat kabar, buku harian, autobiografi, dan karya sastra. Kelebihan tekstual: terdapat bukti sehingga terlalu melibatkan peneliti secara fisik. Subjek yang terlibat tidak akan menimbulkan interaksi antar peneliti dalam proses penelitian untuk menggali informasi dengan menggali informasi secara tuntas. Pengarang, sumber, kejadian, dan sejarah sudah dapat ditentukan. Kekurangan tekstual: seseorang yang melakukan penelitian berdasarkan sumber penelitian, maka perlu imajinasi untuk mengamati masa lampau.
memiliki keterbatasan informasi, yaitu terbatas dengan apa yang terdapat di dalam kandungan tulisan. Selain itu, dibutuhkan kemampuan dan sumber biaya tinggi untuk dapat menginterpretasi atau menerjemahkan. A. Prasasti. Prasasti adalah maklumat yang dituliskan pada lembaran batu, logam, daun, metal, atau lontar, dan kayu. Penulisan prasasti dirumuskan menurut kaidah-kaidah tertentu. Contoh dari prasasti: pertama, kitab Nagara Kertagama yang ditulis di lontar oleh Bung Prapanca, menuliskan tentang Kerajaan Majapahit. Kedua, naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketiga, prasasti Kedukan Bukit, peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang menuliskan tentang berdirinya sebuah Winangan Tamwang oleh Dapuntia Hyang. B. Biografi dan autobiografi. Biografi maupun autobiografi berisi tentang kisah seseorang. Biografi berisi catatan tanggal lahir, bakat seseorang, pekerjaan, perjalanan, karir, perasaan dari penulis biografi, dan pengalamannya dalam suatu peristiwa atau kejadian tertentu dalam hidupnya. Penulisan biografi Indonesia dengan negara barat sangat berbeda. Di Indonesia, umumnya berorientasi pada tindakan. Contohnya, konsisten mengikuti urutan kronologis, seperti diawali dengan cerita masa kecil sang tokoh. Penulisan populer adalah biografi pahlawan nasional. Contohnya, buku biografi Bung Karno dan buku biografi Bung Hatta. Yang keempat ada non-tekstual. Sumber non-kontekstual adalah sumber-sumber sejarah yang tidak mentransmisikan atau menyampaikan pesan melalui tulisan, melainkan berupa gambar, ornamen, foto, rekaman suara, dan rekaman audiovisual. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan non-tekstual. Kelebihan non-tekstual adalah informasi yang didapat lebih jelas, sedangkan kekurangannya, informasi yang didapat tidak selalu utuh, hanya sebagian saja. Di samping itu, akuratisasi dalam bukti tersebut perlu dikaji kembali. Beberapa contoh sumber non-tekstual diantaranya: pertama, gambar cap tangan di Goa Leyang-Leyang Maros, Sulawesi Selatan. Kedua, relief Candi Borobudur, Jawa Tengah. Ketiga, foto proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami pamit undur karena kalau maju dianya nggak bakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Mungkin kelompok lain ada yang mau menanggapi Ya, ya. silakan. Sebelum kalian undur, mungkin kelompok lain ada yang mau menanggapi. Yuk, kelompok mana? Kelompok 5. Ayo Mbak, namanya siapa Mbak? Serilea. Ya. Serilea. Silakan Mbak Serilea, komentarnya. Kelompok 2 di pembukaan presentasi belum perkenalan. Sebenarnya ada, ini cuma buat potong waktu, jadi langsung ke bagian artefak. Ya, seperti itu Mbak Serilea. Sudah. Nah, sekarang dari Bu Guru. Bu Guru amati memang semuanya dari kelompok 2 ini sudah bagus. Sudah PPT-nya sudah berbentuk video, sudah dibuat video, kemudian diisi suara, kemudian ada musiknya. Ya, ini sudah prestasi yang luar biasa untuk kelompok 2. Ya, hebat ini untuk kelompok 2. Terus untuk materinya insya Allah sudah betul. Nah, hasilnya sudah maksimal, sudah luar biasa. Target Bu Guru kan hanya membuat PPT, tapi sudah dibuat video, diisi suara, kemudian sudah diisi musik juga. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Ya, silakan, boleh untuk terima kasih. Kelompok 1, kelompok 2 sudah. Sekarang giliran undian yang ketiga, yaitu jatuh pada kelompok nomor 4. Ya, silakan menempatkan diri untuk kelompok 4.
Empat. Durasi. Dibukain. Maskernya dibuka ya. Ya, maskernya boleh dibuka. Dibuka. Iya, buka. Perkenalkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sumber sejarah. Perkenalkan saya Ika, ini Rahma, Nindi, Septian, dan Tuslipun. Yang pertama ada pengertian sumber sejarah. Sumber sejarah adalah segala warisan kebudayaan yang berbentuk tulisan, tertulis, visual, serta dapat digunakan untuk mencari kebenaran, baik yang terdapat di Indonesia maupun di luar Indonesia, sejak zaman praaksara hingga sekarang. Suatu sumber baru dapat dijadikan sebagai sumber sejarah jika bersifat reliable, kredibel, dan valid. Sifat sumber sejarah. Sifat sumber sejarah dibagi menjadi 3, sumber primer, sekunder, dan tersier. Sumber primer atau sumber utama adalah sumber-sumber sejarah yang asli dan berasal dari zamannya, seperti prestasi, kronik, piagam, bangunan, candi, dan masjid, serta paling baik digunakan untuk menyusun kisah sejarah. Yang kedua ada sumber sekunder, merupakan sumber sejarah yang berasal dari sumber perpustakaan kuno seperti babat, naskah, karya sastra, atau juga sumber tiruan dan benda aslinya. Contoh sumber sekunder adalah prestasi tiruan, laporan penelitian, dan terjemahan kitab-kitab kuno. Yang terakhir ada sumber tersier, merupakan sumber berupa buku-buku sejarah yang telah disusun. Dalam hal ini, si pengarang tidak melakukan penelitian langsung, tetapi berdasarkan hasil penelitian ahli sejarah atau para sejarawan. Untuk sumber sejarah ada 3, yaitu sumber tulisan, yaitu sumber berbentuk tulisan yang mengandung informasi tentang suatu peristiwa sejarah. 2, sumber benda, yaitu sumber sejarah berbentuk artefak atau hasil budaya yang ditinggalkan langsung zamannya. 3, sumber lisan, yaitu keterangan yang diperoleh dari pelaku dan saksi sejarah. Kepindahan, kelebihan, kekurangan dan kelebihan. Kelebihan artefak dapat dipindah-pindah movable dengan relatif mudah tanpa harus merusak atau menghancurkan terlebih dahulu. Melalui sifat solid fosil dan artefak kita dapat menentukan umur bumi, perkembangan flora dan fauna, dan perkembangan kehidupan manusia.
persebaran geografi fosil kemungkinan para ahli geologi untuk menentukan susunan batuan dari Perhatikan ya. batuan lain di dunia. Isinya silakan diperhatikan. Kekurangan sumber-sumber sejarah tersebut belum tentu seluruhnya dapat menginformasikan kebenaran secara pasti. Oleh karena itu, Visual, menurut kalian, dapat diamati secara mudah dan disembung untuk sumber sejarah yang berwujud candi maupun bangunan itu. Menurut kekurangan, rentan mengalami kerusakan, bahkan dapat dipalsukan dengan replika. Yang ketiga ada audiovisual. Kelebihannya dapat menarik minat dan mengembangkan daya imajinasi sejarawan. Yang kedua, dapat membuat sejarawan seolah-olah merasakan suasana saat terjadinya peristiwa sejarah secara langsung. Kekurangannya, karena sebagian besar memanfaatkan media elektronik untuk menyimpan maupun menampilkan data, sumber ini rentan mengalami kerusakan ataupun hilang. Contoh dari audiovisual adalah gambar bersuara, buku bersuara, film, TV, dan laptop. Tradisi lisan, kelebihan, menempati posisi sangat penting manakala sebuah peristiwa sejarah tidak menyisakan sama sekali sumber tulisan. 2. Dapat melengkapi kekurangan data atau informasi yang belum termuat dalam sumber tulisan atau dokumen. Kekurangan 1. Cenderung bersifat subjektif karena berpengaruh dengan emosi dan perasaan penutur. 2. Terbatas daya ingat seorang penutur sejarah dapat membuat kisah sejarah yang dituturkan tidak valid. Contoh 1. Cerita rakyat. 2. Bahasa rakyat. 3. Berbalas pantun. Kemudian dari kelompok kami, Ayo diberi waktu untuk kelompok yang lain. itu kan di PPT-nya sesi pertanyaan. Sabar ya mau. 2. Ya silakan, ini dikasih kesempatan untuk bertanya. Ya silakan untuk bertanya. Kembali Mbak Maula, yang lain juga ada nggak? Tadi Mbak Maula sudah. Ya nama sebutkan namanya. Yo. Nanti ya Mbak Maula. Ayo Mbak Olivia. Operatornya kurang cepat. Operatornya kurang cepat dari baca papan materi. Ya, itu masukannya seperti itu, Mbak. Ya. Kemudian yang lain tadi siapa? Itu Siva. Mbak Siva. Enggak pula. Enggak. Maula tadi mau sampaikan. Silakan Mbak Maula. Di PPT-nya kan setiap kayak kebendaan, visual, audiovisual, sama tradisi lisan itu kan terdapat kelebihan, kekurangan, dan contoh. Sedangkan kelompok ini tahu nggak? 4. Kelompok 4 tidak menyebutkan contohnya, hanya kelebihan dan kekurangan. Seperti itu? Ya, berarti memang ada kekurangan dari kelompok 4. Tadi belum menyebutkan contoh-contoh. Ini Mbak Maula ini teliti sekali. Mbak Maula teliti sekali. Tadi contohnya itu belum disebutkan. Tepuk tangan untuk komentator dan kelompok 4. Ya. Nah, itu secara keseluruhan untuk kelompok 4 sudah baik, template-nya sudah baik. Cuma tadi mungkin memang operatornya itu tidak menyesuaikan, atau harusnya pemapar itu menyesuaikan operator. Ini saling komunikasi seperti itu ya. Ini untuk kelompok yang lain masukan juga nanti dipersiapkan. Kemudian tadi untuk contoh dari masing-masing sumbernya, artefak contohnya apa, audiovisual apa itu ya. Nanti itu masukan untuk kalian, gitu ya. Secara keseluruhan sudah bagus ya. Silakan, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan ditutup dan bisa kembali ke tempat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itu menceng aja deh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan sumber sejarah. Perkenalkan, nama saya Hisyam Alawi. Di sebelah kiri saya Aulia Nesya Ardani. Sebelah kanan saya bujang-bujang ini satu. Zidan yang paling ganteng, dan sebelahnya Indonesia dan Noval Ataila, bukan Atalia. Langsung saja ke buku bersejarahnya. Sumber sejarah berdasarkan bentuk dan sifatnya. Sumber sejarah berdasarkan sifat dibagi menjadi 3, tapi di sini cuma ditulis 2. Yang pertama adalah sumber primer, yang kedua adalah sumber sekunder, dan yang ketiga sumber tersier. Dan selanjutnya sumber sejarah berdasarkan bentuk. Yang pertama adalah tulisan, kedua tulisan, dan audio visual. Sumber sejarah artefak. Artefak secara umum dipahami sebagai benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Kelebihan dan kekurangan dari artefak sebagai sumber sejarah. Kelebihannya yaitu melalui ditemukannya artefak tentu dapat memperoleh bukti-bukti yang mendukung penulisan sejarah, menguatkan argumen dalam historiografi, atau membuka kemungkinan untuk menelusuri interpretasi baru dari rangkaian peristiwa sejarah masa lalu. Kekurangannya yaitu dengan usia artefak yang sangat tua banyak ditemukan dalam kondisi tidak utuh, dapat menghambat atau mempersulit proses penelitian sejarah, atau tentu akurat dalam prediksi peristiwa di masa lalu, meskipun ilmu sejarah sendiri dibangun melalui serangkaian metodologi ilmiah. Contoh adalah alat-alat batu, logam dan tulang, gerabah, prasasti lempen, dan kertas, senjata-senjata logam. Sumber sejarah sebagai fosil. Fosil berasal dari bahasa Latin fossilis, yang artinya diperoleh dengan menggali. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fosil adalah sisa tulang belulang manusia dan sisa tumbuhan zaman purba yang telah membantu dan tertanam di lapisan tanah. Kelebihannya yaitu melalui fosil bisa memahami sejarah lapisan batuan di bumi. Selain itu, bisa dipajang semenarik mungkin untuk menarik minat masyarakat datang ke museum. Kekurangannya yaitu penggalian memakan waktu lama dan biaya yang sangat besar. Selain itu, fosil bisa mengalami kerusakan atau hancur jika tidak dilakukan dengan baik. Contoh fosil adalah fosil tulang gigi dan cangkang, termasuk fosil tubuh. Kebanyakan fosil dinosaurus adalah kumpulan fosil tubuh, sementara itu fosil jejak adalah batuan yang telah mengawetkan bukti aktivitas biologi. Sumber sejarah tekstual adalah sumber yang berisi keterangan peristiwa masa lalu yang disampaikan secara tertulis dengan menggunakan media tulis seperti batu, logam, kertas, dan lain sebagainya. Sumber tekstual dapat berupa prasasti, naskah kuno, laporan, surat kabar, buku harian, autobiografi, dan karya sastra. Kekurangannya yaitu seseorang yang melakukan penelitian berdasarkan sumber penelitian maka perlu imajinasi untuk mengamati masa lampau. Memiliki keterbatasan, informasi yang terbatas dengan apa yang terdapat di dalam kandungan tulisan. Selain itu, dibutuhkan kemampuan dan sumber biaya tinggi untuk dapat menginterpretasi atau menerjemahkan. Kelebihannya yaitu terdapat bukti sehingga terlalu melibatkan penelitian secara fisik. Subjek yang terlibat tidak akan menimbulkan interaksi antar peneliti dalam proses penelitian untuk menggali informasi dengan menggali informasi secara tuntas.
Pengarang sumber kejadian dan sejarah sudah dapat ditentukan. Contohnya dokumen, arsip, piagam, hasil rapat dalam bentuk laporan, surat kabar, prasasti, naskah, dan kitab pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Diari atau buku harian, Reverhalen atau catatan penjalanan atau penjelajahan. Yang terakhir adalah sumber sejarah non-tekstual. Sumber sejarah non-tekstual adalah sumber-sumber sejarah yang tidak mentransmisikan atau menyampaikan pesan melalui tulisan, melainkan berupa gambar, ornamen, foto, rekaman suara, dan rekaman audio visual. Kelebihannya yaitu informasi yang didapat bisa lebih jelas, kekurangannya yaitu informasi yang didapat tidak selalu utuh, hanya sebagian saja. Di samping itu, akuratisasi dalam bukti tersebut perlu dikaji kembali. Contohnya wawancara dengan narasumber artefak benda seperti candi, patung, dan bangunan. Ya, sekian presentasi. Bila ada yang ditanyakan, jangan banyak-banyak karena tidak penting. Yang penting itu sholat. Hebat. Silakan diberikan kesempatan oleh kelompok 3 untuk menyampaikan pertanyaan yang penting. Pertanyaan juga penting, apalagi pertanyaan tentang sholat mungkin ya. Mana siapa yang mau bertanya? Silakan angkat tangan, bertanya ataupun memberikan masukan. Ayo, ada enggak? Mbak Siva, silakan. Itu ya kan tadi kan ditampilkan sumber sejarah berdasarkan bentuk kan? Ya. Yang audio visual itu harusnya kebendaan. Ada, coba ditampilkan kembali yang berdasarkan bentuknya, ya. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Itu berdasarkan sifatnya, kemudian berdasarkan, sumber sejarah berdasarkan bentuknya ada sumber lisan, tulisan, dan kebendaan. Nah, karena audiovisual itu termasuk kebendaan di dalamnya, begitu ya? Ya, ini terima kasih Mbak Siva, ini sudah teliti. Kemudian mungkin ada yang mau memberikan masukan lainnya? Tadi Mbak Siva, kemudian siapa? Siva ini. Sudah, tidak ada? Atau ada yang lain? Sudah cukup? Mas Akbar? Cukup? Cukup ya? Ini untuk komentar dari Bu Guru, alhamdulillah untuk kelompok 3 tadi persiapan sebagai moderatornya sudah lebih baik ya, semakin baik. Harapan Bu Guru nanti ke belakang semakin baik. Kemudian diisi dengan sedikit ada canda. Teman-temannya katanya gagah kabeh ya. Sebetulnya yang cantik malah nggak disebut tadi Mas Susan. Nah, kemudian tadi masukan dari Mbak Siva ya tentang sumber audiovisual, nanti itu bisa diganti dengan sumber kebendaan. Kemudian secara umum semuanya sudah baik, PPT-nya sudah bagus. Ini nanti bisa dikembangkan lagi ya. Untuk semuanya bisa dikembangkan lagi. Sudah bagus, keseluruhan sudah bagus semuanya. Terima kasih untuk kelompok 4. Silakan. 3. Silakan boleh ditutup. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 sudah mempresentasikan hasilnya. Sudah lega. Nah, untuk selanjutnya undian yang kelima yaitu kelompok 5. Kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5 untuk mempersiapkan diri. Ya, silakan maju. Wah, ini cuma bertiga. Berarti ada anggota kelompok yang tidak hadir hari ini ya. Enak atas nih kok. Oh, batuk. Untuk kelompok lain kita simak presentasi dari kelompok 5. Kita perhatikan. Ya, sebelumnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya Syaril Yaprianto dan teman saya yaitu Faridila Tanti, Noval Badrut Tamam, dan Azza Revana Zahra. Tapi tidak nama. Iya. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil PPT Sumber Sejarah. Jenis sejarah berdasarkan sifatnya. Sumber primer. Sumber primer dihasilkan atau ditulis oleh pihak-pihak yang terlibat menjadi saksi mata dalam peristiwa tersebut. Contoh, prasasti, kronik atau catatan peristiwa. Sumber sekunder. Sumber sekunder merujuk kepada benda-benda tiruan dari benda aslinya. Sumber tersier. Sumber tersier adalah kumpulan sumber sejarah yang berasal dari sumber sejarah sekunder yang telah ditafsirkan kembali. Jenis sejarah berdasarkan bentuknya. Sumber kebendaan. Sumber benda adalah sumber yang berhubungan dengan aktivitas dan kreativitas manusia pada masa lampau yang berwujud benda. Sumber tulisan. Sumber tulisan memberikan informasi tertulis mengenai aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya yang akan diteliti. Sumber lisan. Sumber lisan adalah sumber sejarah yang datanya diperoleh secara lisan. Sumber kebendaan, kelebihan. Sumber sejarah itu dapat dilihat dengan jelas karena wujudnya tampak dan dapat dipegang. Sumber sejarah akurat dan dapat dibuktikan. Sumber sejarah dapat diperkenalkan kepada semua orang. Kekurangan: tidak bisa bertahan lama dan rentan pencurian, maka harus betul-betul dijaga dan dilindungi. Contoh sumber kebendaan: koin zaman VOC, manik-manik zaman Neolitikum, kapak genggam zaman Neolitikum. Selanjutnya, sumber visual. Kelebihan: analisa lebih tajam dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. Kekurangan: dapat menanamkan konsep yang benar, lambat dan kurang praktis. Tidak adanya audio, media visual hanya berbentuk tulisan, tentu tidak dapat didengar sehingga kurang mendetail materi yang disampaikan. Contoh sumber visual: penggunaan kamera untuk menghasilkan foto. Selanjutnya, sumber audiovisual. Kelebihan: dapat menimbulkan kesan ruang dan waktu, penggambarannya bersifat 3 dimensi. Film dapat menggambarkan suatu proses, misalnya proses pembuatan suatu keterampilan tangan dan sebagainya. Kekurangan: audiens tidak akan dapat mengikuti dengan baik jika film diputar terlalu cepat. Film bersuara tidak dapat diselingi dengan keterangan-keterangan yang diucapkan sewaktu film diputar. Penghentian pemutaran akan mengganggu konsentrasi audiens. Contoh sumber audio visual: Bung Tomo yang tengah mengobarkan semangat perjuangan kepada rakyat Surabaya. Sumber tradisi lisan. Kelebihan pengumuman data dapat dilakukan dengan adanya komunikasi dari dua arah antara peneliti dengan tokoh, sehingga jika ada hal yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan pada narasumber. Penulisan sejarah menjadi lebih demokratis, terbuka, karena memungkinkan sejarawan untuk mencari informasi dari semua golongan masyarakat, baik rakyat biasa sampai pejabat. Kekurangan: keterbatasan daya ingat seorang pelaku atau saksi sejarah terhadap suatu peristiwa, memiliki subjektivitas yang tinggi dikarenakan sudut pandang yang berbeda dari masing-masing pelaku dan saksi terhadap sebuah peristiwa dan saksi terhadap sebuah peristiwa, sehingga mereka akan cenderung memperbesar perannya dan menutupi kekurangannya. Contoh sumber tradisi lisan: orang tua yang sedang berbicara kepada anaknya.
Demikian presentasi PPT kami. Jika ada yang bertanya maksimal 2. Maksimal 2 ya? Coba tampilkan yang di bagian sumber sejarah berdasarkan bukunya. Tampilkan dulu. Ya, pertanyaannya apa Mas Nadar? Untuk sumber sejarah berdasarkan bentuknya ada sumber kebudayaan, sumber tulisan dan sumber lisan. Mungkin bisa ditambahkan gitu. Contoh. Ini masukan atau pertanyaan? Masukan Mbak, jadi masukan ya. Masukan untuk kelompok kamu dari Mas Akbar untuk sumber benda, sumber tulisan, sumber lesan itu memang lebih jelas ya, untuk dikasih contoh itu lebih jelas, bisa dipahami ya itu ya masukannya ya. Oke, kemudian mungkin yang lain, Mas kelompok 6 mau ada yang menyampaikan nggak kelompok 6? Ya, namanya Mbak Sofi, pertanyaannya atau komentar atau apa silakan. Ini mau ngasih saran, kan itu kan diambil poin-poin pentingnya saja. Iya. Tapi tadi dibacain semuanya. Ya, berarti ini masih masukan ya. Sudah berusaha menyampaikan yang terpenting. Tapi memang kalau tampilan PPT itu durasi tulisannya zamannya lebih baik memang tidak panjang. Ya, yang poin penting saja. Ini berlaku untuk semuanya. Begitu ya. Oke, terima kasih Mbak Sofia. Nah, sedikit masukan Bu Guru secara umum memang semuanya sudah baik. Moderatornya tadi menyampaikan membukanya dengan suara yang mantap, iya kan? Mantap, iya. Ini bisa jadi contoh untuk kelompok yang belum presentasi. Moderatornya menyampaikan dengan suara yang baik, memperkenalkan, membuka, kemudian memberikan kesempatan juga sudah baik. Kemudian secara umum PPT sudah bagus, sudah ada transisinya. Kemudian operatornya juga sudah menyesuaikan juga. Gitu ya. Terima kasih untuk kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Demikian presentasi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 5. Lanjutkan undian selanjutnya, undian yang ke-6, yaitu kelompok 7. Ya, kita beri tepuk tangan semangat untuk kelompok 7. Kelompok 7, ayo semangat ya. Kelompok terakhir nanti berarti kelompok 6. Masih deg-degan juga ini. Biasa. Oh iya. Ya, dipersiapkan saja ya. Hai. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena kebanyakan PPT, gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah kalau baik. Oke. Terima kasih karena telah menjawab pertanyaan saya. Ya, sama-sama. Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berdirinya saya di sini bukan karena nggak dikasih kursi, tapi karena mau presentasi ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Wulandar Aini. Yang kedua ada Asifani, yang 3 Renita, yang 4 Farleta, dan yang Gogo Dewek caranya ya. Dodi Jatmiko.
Pengertian sumber sejarah. Jenis sejarah berdasarkan bentuk dan sifatnya. Sumber sejarah memiliki beberapa jenis berdasarkan sifat, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang dijelaskan di sini itu cuma sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber sejarah yang biasanya berbentuk pernyataan saksi ketika melihat langsung suatu peristiwa. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber sejarah yang disebut juga sebagai sumber tangan kedua. Informasinya didapat dari kesaksian seseorang yang bukan merupakan saksi langsung atau saksi pandangan mata. Adapun berdasarkan bentuknya, yaitu lisan, tertulis, dan sumber benda. Sumber lisan adalah sumber sejarah yang didapatkan dari penuturan lisan seorang saksi peristiwa lewat wawancara, misalnya kepada tokoh ataupun anggota kelompok yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau masa. Yang kedua, sumber tulisan. Sumber sejarah tertulis didapatkan dari peninggalan berupa tulisan yang nyata, misalnya surat kabar, majalah, notulen rapat, sertifikat atau kartu tanda penduduk dan lainnya. Yang ketiga, sumber benda. Sumber benda adalah sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda kebudayaan. Selanjutnya, di sini ada contoh-contoh dari sumber sejarah. Yang pertama, kebendaan akan dijelaskan oleh Mbak Asifani. Di sini ada kebendaan. Kebendaan memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari kekurangannya, ada sumber-sumber sejarah tersebut belum tentu seluruhnya dapat menginformasikan kebenaran secara pasti. Oleh karena itu, sumber sejarah tersebut perlu diteliti, dikaji, dianalisis, dan ditafsirkan dengan cermat oleh para ahli. Dan untuk kelebihan, sumber sejarah tersebut dapat dilihat dengan jelas karena wujudnya tampak dapat dilihat dan juga dipegang. Untuk contoh dari kebendaan yaitu masjid, gereja, dan candi. Yang kedua, ada visual, akan dibacakan oleh Mbak Renita. Sumber sejarah visual ada kelebihan, kekurangan, serta contohnya. Pengertian sumber sejarah visual. Sumber sejarah berbentuk visual secara umum adalah semua sumber sejarah yang bisa dilihat oleh penglihatan. Lebih spesifiknya, sumber sejarah secara visual itu berupa foto, tulisan, perhatian, dan lampiran. Kelebihan media visual. Ada readable, dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpannya atau mengelitinya. Kedua, ada analisa lebih tajam, dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi berita dan lainnya. Kedua, ada kekurangan media visual. Pertama, lambat dan kurang praktis. Kedua, tidak adanya audio. Media visual hanya berbentuk tulisan tentu tidak dapat didengar sehingga kurang mendetail materi yang disampaikan. Contoh sumber secara visual yaitu ada foto, lukisan, kehadiran, dan lampiran. Yang ketiga, audio visual akan dibacakan oleh Mbak Farleta. Audio visual adalah gambar dan suara direkam kemudian diolah untuk diputar kembali dan dilihat. Audio visual dikenal juga dengan sebutan film atau rekaman. Adapun kelebihan dan kekurangan audio visual sebagai berikut. Kelebihan: 1. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik di tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. Kekurangannya adalah 1. Media audio yang lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal hanya mungkin dapat dipahami oleh pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik.
Contoh dari audiovisual adalah film dokumenter. Yang keempat, ada tradisi lisan akan dibacakan oleh Mas Adi. Tradisi lisan biasanya digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang tidak ada dokumentasinya dengan cara mewawancarai orang-orang. Adapun kelebihan dan kekurangan tradisi lisan. Kelebihan yang pertama, pengumpulan data dapat dilakukan dengan adanya komunikasi dari dua arah antara peneliti dan tokoh, sehingga jika ada hal yang kurang jelas dan langsung ditanyakan pada narasumber. Yang kedua, penulisan sejarah menjadi lebih demokratis, terbuka, karena memungkinkan sejarawan untuk mencari informasi dari semua golongan masyarakat, baik rakyat biasa sampai pejabat. Yang ketiga, melengkapi kekurangan data atau informasi yang belum termuat dalam sumber tertulis atau dokumen. Kekurangannya yang pertama, keterbatasan daya ingat pelaku atau saksi secara terhadap suatu peristiwa. Yang kedua, memiliki subjektivitas yang tinggi dikarenakan sudut pandang yang berbeda dari masing-masing pelaku dan saksi terhadap semua peristiwa, sehingga orang cenderung memperbesar perannya dan menutupi kekurangannya. Contoh, mitos, legenda, dongeng, dan cerita rakyat. Oke, sekarang kita membuka sesi pertanyaan dan sesi masukan atau komentar. Tidak usah banyak-banyak, karena ini bukan curhatan. Makasih. Silakan untuk kelompok yang lain mau menanggapi. Mana ini? Kelompok siapa yang mau menanggapi? Ada enggak? Sudah enggak ada pertanyaan? Mas Deva. Ya Mas Deva. Iya. Terima kasih. Kenapa ya? Kok ini dari Mas Deva itu mengatakan tulisannya kecil sehingga Mas Deva dalam melihat itu masih kurang jelas. Itu alasannya kenapa? Space-nya ini takut lebar gitu. Oh, lebar. Mungkin bisa biar rapi gitu. Ternyata iya, coba Mas Akbar sendiri. Kekurangan yang kemudian mungkin bisa bisa slide-nya biar nggak kebanyakan dari satu slide itu. Oh iya Mbak, ini masukan dari Mas Akbar untuk dijadikan 2 slide lah ya, lebih banyak slide-nya. Jadi tulisannya nggak begitu panjang. Begitu. Sudah ada yang mau menambahkan lagi? Tidak? Ya, ini untuk kelompok 7 ya. Tadi sudah baik, kemudian secara keseluruhan sudah baik semuanya. Terus ini template-nya itu klasik, ya klasik. Kemudian masukan dari Bu Guru sama, tulisan panjang. Kemudian tadi ada tulisan yang kecil. Ya di bagian apa tadi ada tulisan yang sangat kecil. Itu mohon masukannya untuk suatu saat menjadi perbaikan. Oke, terima kasih untuk kelompok 7. Silakan boleh ditutup. Iya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Kalau ada kelebihan gak usah dikembaliin. Itu cukup, makasih buat kamu aja. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 7. Untuk selanjutnya kelompok terakhir itu ada sedot dosa ya. Ya itu ada kreasi sedot dosanya. Semua nuhun. Kelompok yang terakhir yaitu undian yang ke-7 yaitu kelompok 6. Ya ini kelompok 6. Ayo silakan untuk mempersiapkan diri. Mas Deva, adik-adik. Mas Deva, Mas. Ini kembarannya Hisyam ya, ini kembarannya kembarannya Mas Hisyam. Itu kembarannya Mas Hisyam. Tampilannya sudah unik. Deddy Corbuzier. Kembarannya Mas Hisyam. Kembarannya Mas Hisyam nih, nanti nih muncul nih. Mas Deva. Oke, 1, 2, 3.
kita lihat tingkahnya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan nasib PPT Sumber Sejarah yang beranggotakan saya Muhammad Abil Rehan, di sebelah kanan saya ada Deva Verda Rezeki, dan di sebelahnya ada Cahya Nur Fitriani, dan di sebelahnya lagi ada Sofia Riyadi, dan satu lagi ada Ahmad Tohirin tapi tidak berangkat. Yang pertama, jenis sejarah berdasarkan gendong. 1. Sumber primer. Sumber primer atau sumber pertama merupakan kesaksian langsung dari orang yang mengalami peristiwa. Yang kedua, sumber sekunder adalah kesaksian dari orang yang tidak terlibat secara langsung ke dalam suatu peristiwa. Yang ketiga, sumber tersier. Sumber sejarah yang tergolong ke dalam sumber tersier adalah buku-buku sejarah yang berdasarkan laporan penelitian ahli sejarah. Selanjutnya, jenis sejarah berdasarkan sifat. Yang pertama, kebendaan. Sumber benda adalah sumber yang berhubungan dengan aktivitas dan kreativitas manusia pada masa lampau yang berwujud benda. Yang kedua, tulisan. Sumber tertulis adalah sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan tertulis, catatan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Yang terakhir, sumber tradisi lisan adalah sumber sejarah yang datanya diperoleh secara lisan, baik dari pelaku atau saksi peristiwa secara langsung. Kebendaan. 1. Kelebihan dapat dipindah-pindahkan dengan relatif mudah tanpa harus merusak atau menghancurkan terlebih dahulu. Kekurangan artefak atau fosil dikhawatirkan sudah tidak utuh dan mengalami kerusakan bagian ketika penggalian sehingga dapat mengurangi objektivitas sejarah. Contohnya manik-manik zaman Neolitikum. Visual. Kelebihan dapat diamati secara mudah dan disadari. Kekurangan rentan mengalami kerusakan, bahkan dapat dipalsukan dengan presisi. Diperlukan penyimpanan dan perawatan yang baik, umumnya membutuhkan biaya besar. Contoh, menggunakan kamera untuk berfoto. Selanjutnya, audiovisual. Kelebihan, kekurangan dan contoh. Kelebihannya: 1. Dapat menarik minat dan mengembangkan daya imajinasi sejarawan. Yang kedua, dapat membuat sejarawan seolah-olah merasakan suasana saat terjadinya peristiwa sejarah secara langsung. Kekurangan, karena sebagian besar memanfaatkan media elektronik untuk menyimpan maupun menampilkan data sumber, ini rentan mengalami kerusakan ataupun hilang. Contohnya, film dokumenter Bung Tomo yang telah mengobarkan semangat. Lisan kelebihan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan adanya komunikasi dari dua arah. Lisan kekurangan. Keterbatasan daya ingat seorang pelaku atau seksi sejarah terhadap suatu peristiwa. Contohnya, orang tua yang sedang bercerita kepada anaknya. Ya, silakan kami membuka sesi pertanyaan maksimal 2. Nah, ini ada sesi pertanyaan. Siapa yang mau bertanya atau menyampaikan? Aku duluan ini. Siapa duluan? Aku. Jawabnya mengalir ya. Ya. Yang awal sendiri. Yang awal sendiri bagaimana? Itu harusnya 1, 2, 3 atau 1, 2, 4. Oh, ada penulisan. Salah ada penulisan. Berarti salah penulisan. 1. Oh iya, 1. Iya, berarti ada kesalahan kepetikan ya. Masukan dari Mbak Maula. Mbak Maula, kalau kamu
banget ya, teliti. Makasih. Ya. Kemudian untuk Mas Akbar. Pas penjelasan materi suaranya kurang terdengar. Iya. Iya ya, yang lain jelas gak tadi? Sampai nggak ada, Mbak Sampai. Ya berarti ini ya masukannya untuk presentasi yang akan datang. Untuk presentasi yang akan datang, masukan dari Bu Guru, juga masukan dari teman-teman. Suaranya itu lebih keras ya, lebih keras. Kemudian dicek lagi tulisan-tulisan yang masih salah. Kemudian secara keseluruhan untuk kelompok 6 ini juga sudah bagus. Seperti kelompok yang lain, semuanya sudah bagus. Bu Guru salut untuk kelas ini. Di luar apa ya? Di luar nalar. Di luar nalar. Bisa ditutup untuk presentasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya. Silakan kembali. Alhamdulillah kelompok 1 sampai 7 sudah semuanya mempresentasikan PPT-nya. Bisa kalian tadi amati ya. Dari kelompok 1 sampai 7 semuanya sudah baik. Semuanya malah melebihi target yang Bu Guru targetkan. Ya, ada malah yang sudah dibuat video. Ada yang diisi suara, slide-nya, transisinya, itu luar biasa, menarik, semuanya menarik. Nah, ini kemarin kalian ketika membuat itu ada pengalaman uniknya enggak? Ada. Apa Mas? Banyak pengalamannya. Siapa yang mau? Oh, sinyal susah. Ya, kira malam-malam ada yang jabri ke Bu Guru. Bu Guru, saya susah ngirimnya, sinyalnya susah. Nah, itu salah satu pengalamannya. Tapi berkesan ya, ketika membuat PPT ini, sinyal susah. Mas Akbar apa Mas Akbar pengalamannya? SD-nya besar banget. Iya. Terus aku upload drive ya. Iya. Mau dijadiin link. Tapi ternyata pas udah jadi link itu nggak bisa dibuka. Terus ternyata harus download lagi. Ya Allah, ini luar biasa. Mungkin ada yang rekaman, ya yang mau rekaman, mbahnya masuk kamar, tok 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 tok. Ya itu yang mau rekaman, ada gangguan suara. Gangguan Itu jiwa. pengalaman yang tidak bisa dilupakan ya. Kayak sinyalnya tadi susah, kemudian ukurannya yang terlalu besar. Kemudian kelompok yang lain ada pengalaman yang unik ya? Yang membuat PPT tidak paham materinya. Ya, ini ada lagi yang membuat PPT tidak paham materinya. Jadinya makanya diperlukan kelompok yang lain saling membantu. Kelompok 6 bagaimana pengalaman kalian? Ayo kelompok 6 ada pengalamannya enggak? Tauhid paling tauhid. Saya tidak punya pengalaman. Berarti semuanya berjalan dengan lancar ya. Semuanya berjalan dengan lancar. Ya, untuk kelompoknya Mbak Seri. Bagaimana pengalaman ketika membuat PPT ini? Lancar. Alhamdulillah. Kelompok 4. Agak rumitnya kenapa? Tapi kamu jadi bisa kan? Walaupun rumit, tapi kalian itu akhirnya bisa. Ini tahap pembelajaran yang luar biasa. Dia tak suruh membuat PPT saja. Enggak Bu, saya harus bisa membuat video. Saya harus bisa ngisi suara. Saya harus bisa ngisi lagu. Luar biasa guru salutnya. Luar biasa. Itu pengalaman kalian dalam membuat PPT. Nah, untuk kegiatan hari ini mudah-mudahan dari pengalaman kalian tadi yang videonya sudah jadi, yang lain masih berbentuk PPT biasa bisa dibuat seperti tempatnya Mas Akbar berupa video. Nanti itu bisa Mas Akbar upload di akun YouTube-nya kelompok kalian. Insya Allah itu akan bermanfaat untuk orang lain dan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, sehingga kesuksesan dari Atta, dari Ricis, dari Raffi Ahmad bisa menginspirasi kalian. Itu ya.
Jadi untuk kegiatan hari ini tadi PPT-nya ke depannya itu dibuat lebih baik lagi ya. Yang tadi sudah menginspirasi kelompok 2 itu sudah dibuat video ya. Itu tinggal upload Mas Akbar ya, dicoba saja itu. Kemudian untuk kegiatan hari ini presentasi sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan semuanya benar-benar bisa memberi manfaat. Yang sudah dipresentasikan apa saja tadi sumber sejarahnya? Kebendaan, artefak, fosil, audio visual, tekstual, tradisi lisan. Silakan nanti kalian di rumah pelajari kembali. Nanti PPT akan Bu Guru share di grup kita untuk kalian pelajari lagi ya. Untuk dipelajari lagi tentang kelebihan dan kekurangan sumber sejarah. Insya Allah pertemuan yang akan datang ya, kalian kembali pelajari lagi untuk sumber sejarah. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita melaksanakan penilaian. Gitu ya. Sekali lagi untuk kalian di rumah dipelajari materi tentang sumber sejarah kembali. Nanti PPT akan di-share di grup. Gitu ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bu Guru kira cukup sekian. Apabila dalam Bu Guru menyampaikan banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Mas Mail, sekian ya Mas Mail ya, dan yang lainnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.